Bab 2181. Ketika Warnia muncul, semua orang kecuali Charlie terkejut. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa Warnia, yang telah hilang dan yang hidup atau mati tidak diketahui, tiba-tiba muncul di konferensi pers. Tahukah Anda, di detik terakhir, grup lagu tidak dapat memastikan apakah Warnia masih hidup, jadi mereka mengadakan rapat dewan khusus dan mengumumkan pengangkatan Tianming sebagai ketua baru. Namun, sedetik berikutnya, Warnia kembali tiba-tiba. Hampir semua orang tidak dapat menerima perubahan plot sebesar itu, dan semua orang takut hal ini bahkan tidak terjadi di film. Dari jumlah tersebut, yang paling menyangkal, tentu saja adalah Tianming, yang baru saja menggantikan ketua grup lagu. Pada saat ini, Tianming memandang Warnia, sudah putus asa. Matanya besar dan merah, dan matanya masih merah. Sepasang bola mata hampir menatap keluar dari rongga mata. Dia tidak percaya bahwa Warnia dapat kembali ke Cina dari Jepang hidup-hidup. Dia tidak bisa membantu tetapi diam-diam berkata di dalam hatinya, karena dia masih hidup, mengapa bahkan polisi Jepang tidak mengetahuinya. Polisi Jepang saat ini, meskipun mereka telah mulai mengurangi pencarian tenaga kerja untuk Warnia, mereka masih belum sepenuhnya menyerah untuk mencari keberadaannya, tapi dia melewati mereka dan kembali ke rumah dengan tenang. Apa yang dia lakukan? Lebih penting lagi, karena dia masih hidup, kenapa dia tidak pernah menghubungiku dan Song Lama? Dia memiliki hubungan yang dalam dengan kakeknya. Bahkan jika dia tidak percaya padanya, dia bahkan tidak bisa meragukan yang lama, kan? Mungkinkah? Apa dia menyadari sesuatu? Memikirkan hal ini, Tianming panik sampai mati. Kehormatan di samping bahkan lebih terkejut dan takut saat ini. Dia juga tidak mengerti bagaimana Warnia bertahan, apalagi bagaimana dia kembali ke Cina. Sekarang, ada banyak rumor tentang dia di Cina dan Jepang, dan semua orang mengetahuinya. Dengan popularitasnya saat ini, tidak akan mungkin baginya untuk pulang dengan tenang kecuali seseorang dengan kekuatan magis yang besar secara diam-diam membantunya. Pada titik ini, Honor langsung menatap Charlie yang tersenyum di baris pertama kursi VIP. Pada saat ini, dia merasakan sedikit di dalam hatinya, dan sebuah pikiran tiba-tiba muncul, mungkinkah? Apakah itu Charlie? Iya. Itu pasti dia. Tidak heran dia kembali dari Jepang dengan begitu mudah. Jika tidak yakin bahwa Warnia aman, bagaimana dia bisa berhenti mencari? Selain itu, hanya dia yang memiliki kemampuan untuk membawa Warnia kembali dari Jepang tanpa ada yang menyadarinya. Tidak heran dia harus datang ke konferensi pers grup lagu. Ternyata dia diam-diam memanipulasi semua ini. Memikirkan hal ini, Honor juga ketakutan setengah mati. Dia takut Charlie sudah tahu apa yang dia rencanakan dengan ayahnya. Kalau begitu, Charlie pasti tidak akan membiarkan mereka pergi. Saat ini, semua perhatian media terfokus pada Warnia. Dari awal sampai akhir, tidak ada reporter yang memperhatikan Charlie, yang duduk di baris pertama dengan kepala menghadap mereka. Pada saat ini, suara rana kamera di tempat kejadian berderak seperti petasan. Bab 2182. Warnia berjalan menuju mimbar di bawah tatapan semua orang. Reporter yang tak terhitung jumlahnya mengulurkan mikrofon mereka saat ini. Beberapa reporter berbicara dengan tergesa-gesa dan menanyakan beberapa pertanyaan gila. Nona Song, saya seorang reporter dari Jiangnan Finance and Economics. Saya ingin bertanya, bagaimana Anda bisa lolos dari kecelakaan di Jepang? Apakah kamu terlahir kembali? Warnia berhenti, sedikit tersenyum, dan berkata, ketika kecelakaan itu terjadi, saya kebetulan tidak berada di dalam mobil. Seseorang bertanya, lalu Nona Song karena Anda tidak berada di dalam mobil, polisi Jepang telah mencari keberadaan Anda selama berhari-hari. Kenapa kamu tidak muncul? Warnia menjawab, saya tidak muncul karena saya curiga bahwa kecelakaan yang saya temui itu terjadi dengan sengaja. Demi keamanan pribadi saya tidak mengungkapkannya kepada publik. Begitu ini dikatakan, semua orang di tempat kejadian menarik napas. Kecelakaan yang ditemui Warnia disebabkan oleh seseorang? Jika ini benar, bukankah orang itu ingin membunuhnya? Dengan demikian, sifat dari masalah ini telah meningkat dari kecelakaan lalu lintas menjadi pembunuhan dengan metode yang sangat kejam dan konsekuensi yang sangat serius. Tianming dan Honor bahkan lebih terkejut. Jika Warnia benar-benar memiliki bukti kejahatan mereka, maka semuanya akan berakhir.
Walaupun kasus ini dilakukan di Jepang, namun yang meninggal dalam hal ini adalah warga negara Tionghoa, dan yang berada di belakang layar juga berkewarganegaraan Tionghoa, sehingga hal ini harus dikenai sanksi oleh hukum Tiongkok. Di Cina, merencanakan pembunuhan adalah salah satu kejahatan paling serius. Sekalipun mereka berpura-pura sebagai kecelakaan lalu lintas, tidak menggunakan senjata apapun, dan tidak langsung membunuh orang lain di dalam mobil, itu masih bersifat sangat serius. Oleh karena itu, meskipun hukuman mati dapat dihindari, ayah dan anak tersebut setidaknya harus dihukum penjara seumur hidup. Semakin kaya orang tersebut, semakin takut mereka masuk penjara. Sedangkan dalam kasus miskin, mereka bahkan melakukan kejahatan, mencari tempat tinggal di penjara dan makan. Khususnya di Jepang, negara dengan penuaan yang sangat serius, banyak orang lanjut usia tidak punya pilihan selain menempuh jalur kejahatan karena mereka tidak punya cara untuk menafkahi orang tua. Tapi ini jelas tidak terjadi pada orang kaya. Mereka memiliki mobil mewah, pesawat terbang, kapal pesiar, dan rumah mewah terbaik dunia. Mereka sendiri menikmati pelayanan yang cermat dari beberapa atau bahkan puluhan orang, dan hidup mereka seperti surga di bumi. Mengirim orang seperti itu ke penjara lebih tidak nyaman daripada membunuh mereka. Lagi pula, di penjara, mereka diperlakukan sama. Apakah Anda seorang tunawisma yang sangat miskin sehingga tidak ada tempat untuk tidur dan makan atau orang super kaya yang kaya dan kaya di negara musuh? Sekali di penjara, setiap orang cenderung tinggal di sel yang sama dan makan dengan panci yang sama, nasi setiap hari. Oleh karena itu, Tianming dan Honor hampir panik di dalam hati mereka. Saat ini Warnia tidak menjawab pertanyaan dari wartawan media. Dia melangkah ke mimbar dan datang ke depan paman Tianming. Tianming sangat ketakutan hingga kulit kepalanya mati rasa, dan bahkan tinnitus parah muncul di telinganya. Dia mengira Warnia akan mengirimnya tiba-tiba, tetapi dia tidak menyangka bahwa Warnia hanya tersenyum padanya dan berkata dengan sangat sopan, "Paman, akhir-akhir ini, aku mengkhawatirkanmu." Tianming menghela nafas lega begitu dia mengatakan ini. Dia diam-diam berkata dalam hatinya seperti hidup baru, "Ya Tuhan, aku hampir mati ketakutan." Sepertinya Warnia masih belum tahu bahwa semua ini adalah penguasaanku. Tuhan memberkati aku, amin, amin. Kehormatan di sebelahnya juga langsung rileks, dan sarafnya yang tegang hampir putus saat Warnia mendekat. Untungnya, Warnia sepertinya tidak mengincar ayah dan anaknya. Setelah Tianming menghela nafas lega, dia bersukacita dan berkata, "Oh Warnia, saya menghitung hari-hari ini ketika kamu pergi, hati dan hati saya sakit. Kakek Anda juga merupakan sumber kekhawatiran karena penyakit otak yang mendadak." Berbicara tentang ini, Tianming menghela nafas, "Hei, tidak apa-apa jika kamu kembali, tidak apa-apa jika kamu kembali." Begitu dia selesai berbicara, matanya menjadi merah, dan dua baris air mata mengalir tanpa terduga. Charlie di antara penonton menyaksikan penampilan tingkat aktor Tianming dengan mata dingin, dan berkata di dalam hatinya, "Tianming, apakah menurut Anda telah selamat dari bencana?" Nyatanya, mimpi burukmu baru saja dimulai. Bab 2183. Saat ini Tianming masih membayangkan bahwa apa yang telah dilakukannya tidak terungkap. Pada saat yang sama, dia juga diam-diam berpikir, tidak masalah jika Warnia sialan ini kembali, bagaimanapun, sekarang hal yang lama telah menjadi gila, dia tidak memiliki dukungan di grup lagu, dan dia dapat memperbaikinya di masa depan, akan ada banyak peluang. Saat ini, Warnia melihat ke arah Tianming dan bertanya dengan keras, "Paman, saya mendengar bahwa Dewan Direksi memilih Anda sebagai ketua baru karena saya tidak ada di sini." Tianming menggosok tangannya karena malu, dan tertawa, "Hehe, hal ini, semua orang juga berpikir bahwa grup tidak bisa menjadi grup tanpa pemimpin, jadi aku direkomendasikan oleh mereka untuk menggantikanmu." Warnia mengangguk dan berkata dengan serius, "Itu sangat bagus. Terima kasih Paman atas perhatianmu padaku." Saat dia mengatakan itu, dia mengubah percakapannya dan bertanya, "Paman, Anda baru saja mengatakan bahwa jika saya kembali, Anda akan secara otomatis mengembalikan posisi ketua kepada saya, haruskah ini dihitung?" Tianming melihat sekeliling dengan canggung. "Sial, reporter media di bawah sini begitu banyak, begitu juga Bastard Charlie. Apa yang baru saja saya katakan, saya tidak bisa bertobat di depan mereka, jika tidak begitu media melaporkan, saya akan segera menjadi terkenal."
Selain itu, yang lebih buruk adalah bahwa Charlie, upstart, tidak mudah ditangani. Di Aurous Hill, dia adalah guru yang dikagumi oleh ribuan orang, dan ada banyak penggemar di belakangnya. Warnia diselamatkan olehnya. Jika saya tidak melepaskan posisi ketua saat ini, Charlie tidak akan melepaskan saya. Sepertinya saat ini aku hanya bisa mundur dan memberi jalan dulu. Memikirkan hal ini, hati Tianming berdarah, dan dia tidak bisa menahan untuk tidak mengutuk jauh di dalam hatinya, ini benar-benar omong kosong. Ia sengaja ingin menjadi ketua dewan. Akibatnya, beberapa menit setelah dia resmi naik panggung akan menjadi dingin. Aku bahkan tidak duduk di kantor ketua sedetik pun. Namun, bahkan jika ada reservoir keengganan di hatinya, dia tidak berani membuat masalah saat ini. Dia hanya bisa gigit jari dan berkata, Warnia, jangan khawatir, ketua grup lagu adalah milikmu. Saya hanya akan membantu Anda dengan beberapa urusan penting ketika Anda membutuhkan saya. Sekarang setelah Anda kembali, maka posisi ini secara alami akan dikembalikan kepada Anda. Lagi pula, dia mengangkat mikrofon dan berkata dengan sungguh-sungguh, sekarang, saya umumkan bahwa posisi ketua grup lagu akan terus dipegang oleh Nona Warnia. Saya yakin ini juga merupakan solusi terbaik di mata pemegang saham dan investor. Ayo, semuanya bertepuk tangan. Penonton bergemuruh dengan tepuk tangan. Warnia mengangguk saat ini, mengambil mikrofon, dan berkata kepada semua orang yang hadir, terima kasih telah datang ke Song Group hari ini. Ini adalah akhir dari konferensi pers hari ini. Selanjutnya, saya akan memimpin rapat Dewan Direksi. Anggota Dewan Direksi menyinggung berbagai urusan yang terjadi dalam grup selama saya absen karena ada banyak rahasia komersial yang terlibat, jadi tolong tinggalkan teman media dulu, terima kasih. Reporter media telah menangkap berita besar tentang kembalinya Warnia ke Cina. Saat ini, mereka semua sedang berpikir untuk kembali menulis dan mempublikasikan berita, jadi mereka segera mengemas peralatan mereka dan meninggalkan tempat kejadian dengan tertib. Tianming dan Honor saling memandang, dan ayah dan putranya kurang lebih khawatir di dalam hati mereka. Keduanya tidak tahu apa yang Warnia ingin lakukan untuk rapat dewan. Jika ini hanya rapat direksi rutin, lebih baik mengatakan bahwa setiap orang harus melaporkan kepadanya apa yang terjadi beberapa hari terakhir, dan itu hampir sama. Tetapi jika Warnia sudah mengetahui sesuatu, akan sulit untuk berurusan dengan mereka berdua di papan ini. Jadi Tianming dengan sengaja bertanya, Warnia, apakah Anda punya rencana untuk mengadakan rapat dewan direksi? Warnia sedikit tersenyum, Paman, jangan khawatir, saya akan mengkonfirmasi banyak hal nanti saat kita ada rapat. Tianming mengangguk dengan gugup. Segera, semua wartawan media meninggalkan tempat kejadian. Di antara hadirin seluruh konferensi pers, hanya Charlie yang duduk sendirian di sini. Bab 2184. Tianming sedikit gugup, berpura-pura malu dan berkata, baiklah, guru. Warnia akan mengadakan rapat dewan direksi. Ini mungkin melibatkan beberapa rahasia dagang grup lagu, jadi mohon maafkan kami untuk saat ini. Charlie tersenyum tenang, jangan khawatir, Tuan Song, Dewan Direksi hari ini tidak memiliki rahasia komersial. Ini, Tianming merasa lebih gugup seperti sedang memainkan drum. Dia berpikir dalam hati, apa yang dimaksud Charlie dengan ini? Bagaimana itu bisa dibuat seolah-olah dia tahu segalanya? Pada saat ini, pintu aula konferensi didorong terbuka, dan hampir 40 pria berbaju hitam masuk. Direktur grup lagu semua terkejut dengan pengaturan pertempuran di depan mereka. Tianming berteriak dengan gugup, siapa kamu? Siapa yang mengizinkanmu masuk? Di mana keamanannya? Keluarkan semua orang ini secepatnya. Honor juga buru-buru menegur, kamu lebih baik pergi sendiri, kalau tidak kami akan memanggil polisi. Charlie, yang belum banyak bicara, berkata dengan tenang saat ini, Tianming, mereka semua diatur oleh saya, apakah Anda punya masalah? Tianming terkejut dan berseru, wait. Guru, orang-orang ini semua diatur olehmu. Kamu, apa yang ingin kamu capai? Charlie berkata dengan tenang, saya mengatur orang-orang ini untuk mendukung Warnia. Dia baru saja kembali ke grup lagu. Jika tidak ada yang mendukungnya, saya khawatir dia akan diintimidasi. Tianming buru-buru menoleh, melihat ke arah Warnia, dan berkata dengan serius, Warnia, grup adalah tempat di mana pekerjaan dilakukan. Apa yang membuat Anda merepotkan guru karena membawa begitu banyak orang berpakaian hitam untuk datang?
Jika Anda tidak tahu, anggap saja mereka semua adalah orang-orang yang terpinggirkan. Jika menyebar, itu akan mempengaruhi grup terlalu buruk. Biarkan mereka pergi dengan cepat. Warnia mengabaikannya, ekspresinya sudah agak dingin, dan dia dengan tegas berkata, saya masih ketua grup lagu. Saya memiliki keputusan akhir untuk semua hal di sini. Tianming tidak menyangka sikap Warnia tiba-tiba menjadi buruk, dan dia langsung berkata kesal, sekalipun Anda adalah ketua dewan, Anda hanya dipilih oleh dewan direksi. Jika Anda tidak mematuhi aturan, dewan direksi memiliki kuasa untuk memberhentikan Anda kapan saja. Warnia mencibir, hapus aku? Ketika kakek mengangkat saya sebagai ketua, dia sudah memberi saya semua hak suara dewan direksi. Selama saya menjadi dewan direksi, Anda tidak memiliki hak suara apapun. Tidak ada yang bisa memberhentikan saya. Saya dapat memberhentikan siapapun dari Anda kapan saja. Kamu, dada marah Tianming terus naik dan turun, dan dia mengertakkan gigi, Warnia. Jangan pergi terlalu jauh. Apakah Anda pikir saya tidak tahu bagaimana Anda menuangkan sup ekstasi untuk orang tua itu? Saat kakekmu memberikanmu jabatan ketua, sudah ada tanda-tanda Alzheimer. Kalau tidak, bagaimana mungkin menyerahkan grup lagu kepada Anda, seorang wanita di seluruh keluarga? Penyakit Alzheimer jelas bukan demam atau demam yang datang dalam sehari. Kakekmu sakit sekarang, pasti ada tanda-tanda awal. Karena dia sudah lama mengidap Alzheimer ketika dia mengizinkan Anda, dia sudah menjadi orang yang tidak memiliki kemampuan untuk melaksanakan perintah secara mandiri. Semua keputusan yang dia buat terbuka untuk diskusi. Jangan khawatir, saya akan naik banding ke pengadilan untuk menolak semua keputusan yang dia buat saat itu. Kembalikan semua hak suara ke dewan direksi. Warnia mencibir, Anda ingin naik banding ke pengadilan? Benar, aku juga punya sesuatu untuk diberitahukan pada Departemen Kehakiman. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan seorang teman lama kepada Anda. Setelah itu, dia segera berbalik dan dengan hormat berkata kepada Charlie, Tuan, saya harus merepotkan Anda untuk memberi perintah. Charlie mengangguk, dan berkata kepada sekelompok orang berbaju hitam, bawalah mereka. Iya nih. Beberapa orang berbaju hitam menanggapi serempak, dan segera keluar dan masuk dengan seorang pria di borgol. Ketika Tianming dan Honor melihat orang ini, jiwa mereka ketakutan dan menghilang. Orang ini, sebenarnya adalah Wakil Presiden Grup Baja Nippon Jepang, Hashimoto. Bab 2185. Pada saat mereka melihat pendekatan Hashimoto, Tianming dan Honor segera membuat kaki mereka lemah. Saat ini, baik ayah maupun anak menyadari bahwa mereka telah ditangkap. Jika tidak, Charlie tidak akan pernah diam. Sambil membawa kembali Warnia, dia juga membawa kembali Hashimoto. Pembunuhan Warnia di Jepang benar-benar merupakan urusan kotor antara ayah dan anak dan Hashimoto secara pribadi. Tianming dan Honor, ayah dan anak, ingin membunuh Warnia untuk mewarisi seluruh aset keluarga Song. Dan Hashimoto ingin mendapatkan keuntungan pribadi yang lebih besar melalui kerja sama dengan ayah dan putranya. Hadiah ratusan juta dolar, dan setidaknya 10 poin saham. Semua ini cukup untuk mendorong Hashimoto mengambil risiko. Sebelum Hashimoto muncul, ayah dan putranya menggunakan dia sebagai firewall mereka sendiri. Menurut mereka, selama Hashimoto belum membocorkan rahasia, keduanya benar-benar aman. Tapi mereka tidak pernah membayangkan bahwa Charlie benar-benar memindahkan sumber masalah ini jauh-jauh dari Jepang. Pada saat ini, keluarga Song tidak berani mengatakan apa-apa, tetapi direktur dewan yang lain mengenali Hashimoto dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya, ini, bukankah ini Wakil Presiden Nippon Steel, Tuan Hashimoto? Warnia, bagaimana kamu bisa menculik Pak Hashimoto ke Rose Hill? Charlie berdiri saat ini dan berkata dengan keras, saya mengikat Hashimoto di sini dulu, apakah Anda punya komentar? Melihat bahwa Charlie tidak bercanda, dan nadanya sedikit serius, dia segera membujuknya. Dia hanyalah pemegang saham kecil di grup lagu, dan dia sama sekali tidak berani memprovokasi Charlie. Wajah Tianming sudah penuh dengan keringat dingin saat ini, dia terus menyeka, tetapi kecepatan menyeka tidak secepat untuk mengatasi aliran keringat. Honor juga membuat takut kakinya lurus. Setelah insiden Dongchuang, dia tidak tahu hukuman apa yang akan dia hadapi selanjutnya. Charlie melangkah ke Hashimoto saat ini, dan berkata dengan dingin, Emer Hashimoto, beritahu semua orang apa yang terjadi. Hashimoto dengan gemetar berkata, Tuan. Wait, semuanya sepenuhnya didalangi oleh Tianming dan Honor.
Mereka menjanjikan keuntungan yang tinggi untuk memikat saya ke dalamnya. Saya membantu mereka membunuh Miss Warnia di Jepang. Saya mengatur kecelakaan lalu lintas sesuai keinginan mereka dan membunuh 2 asisten Nyonya Song dan seorang sopir. Ayah dan anak adalah pelakunya. Begitu kata-kata ini keluar, penonton sangat terkejut. Tak satu pun dari para pemegang saham ini menyangka bahwa hilangnya Warnia beberapa waktu lalu ternyata merupakan kasus pembunuhan di balik layar. Wajah Tianming pucat karena ketakutan, dan dia dengan gemetar berkata, "Hashimoto, kamu tidak ingin membicarakannya di sini." Kapan saya meminta Anda untuk membunuh Warnia? Warnia adalah keponakanku, bagaimana aku bisa membunuhnya? Saya pikir, sudah jelas bahwa Anda bersalah atas niat jahat Anda sendiri. Saat ini, Anda akan menuangkan air kotor ke saya. Anda, apa niatmu? Honor juga menegur dengan suara gemetar, hanya, itu benar. Hashimoto, kotoran kecilmu, kau datang ke Arrows Hill untuk mengoceh, percaya. Percaya atau tidak? Aku akan merobek mulutmu dan mematahkan rahangmu.